Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menjual produk atau jasa secara online dengan mudah. Ya, biasanya ada 3 problem yang sering kita jumpai ketika teman-teman, terutama teman-teman UKM ya, yang mulai masuk ke eh, marketing online ya, karena kita tahu bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, mau tidak mau bisnis harus masuk ke marketing online ya, karena yang pertama memang market ya atau konsumen ini sudah terbiasa dengan transaksi online, dan yang kedua memang online ini prospeknya lebih besar ke depannya ya. Nah, biasanya problem pertama ketika pertama kali masuk ke dunia online, biasanya sulit mendapatkan prospek ya, sulit mendapatkan calon konsumen yang bertanya ya. Ya, karena biasanya sudah posting ke mana-mana, ke Instagram, ke YouTube, ke WhatsApp, ke Twitter dan lain-lain, tapi tetap yang bertanya sedikit. Ya, jadi yang bertanya aja sedikit, apalagi yang beli. Ya kan begitu kan? Nah, kemudian ketika ada yang bertanya, biasanya banyak bertanya ya, tapi tidak jadi beli. Ya, chatnya panjang ya, chatnya banyak, tanya A B C sampai Z, tapi nggak jadi beli juga. Ya, itu istilahnya itu apa ya? Di PHP ya istilahnya ya. Ya, kemudian yang ketiga, ketika sudah jadi beli, biasanya nawar ya, nawar, kemudian minta bonus lah, yang minta diskon, yang membandingkan harga dengan toko sebelah dan macam-macam ya. Biasanya seperti itu, minta gratis biaya kirim lah, ya macam-macam. Biasanya 3 ini biasanya yang sering terjadi. Ya, seperti ini ya. Sudah mencoba banyak hal tetapi belum berhasil. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, biasanya yang diganti adalah kalimatnya. Ya, biasanya sibuk dengan apa ya, mengganti kalimat-kalimat ya, mengganti kalimat-kalimat, kemudian sibuk dengan foto ya, fotonya di gambarnya dikasih desain apalah ya, biasanya seperti itu sibuknya. Yang itu tidak salah ya, cuman uh, prinsip dasarnya bukan di situ ya. Nanti kita akan bahas ya. Ya, padahal sebetulnya pasar online ini sangatlah besar ya. Jadi kita tidak hanya bisa menjual ke lokal, ke luar kota, luar pulau, bahkan bisa ke luar negeri. Sangat besar sekali. Bahkan statistik terakhir menunjukkan Indonesia saja itu sudah 100 juta lebih yang tersambung dengan internet, yang bisa online. Ya, artinya itu pasar yang sangat besar. Belum di pasar luar negeri ya. Tapi mentarget pasar dalam saja itu sudah luar biasa besar itu sebetulnya ya. Ya, seperti ini statistiknya menunjukkan angkanya terus naik tahun demi tahun, dan kita tahu di 2020 2021 angkanya jauh lebih besar dari ini, karena konsumen itu pembelian secara online itu semakin besar ya, karena adanya pandemi ya. Jadi kedepannya online ini potensinya akan sangat besar sekali ya teman-teman ya. Jadi pastikan mulai dari sekarang, bagi teman-teman yang belum masuk, masuklah mulai sekarang ke dunia online ya, dan kita pelajari konsepnya, konsep dasarnya ya. Nah, lalu solusinya bagaimana? Solusi untuk masuk ke dunia online ini bagaimana ya? Nah, kita mesti memahami konsepnya, bukan menghafal caranya. Ya, kita tahu kalau kita menghafal caranya, perkembangan teknologi ya itu sudah cepat sekali ya. Ambil contoh misalnya, zaman dulu ada yang namanya Yahoo Messenger ya, zaman tahun berapa itu ya, 2006 2007 ya. Kemudian
akhirnya bergeser ke BlackBerry Messenger ya, BBM ya. Kemudian kita belajar bagaimana menjual lewat BBM ya, dulu dulu kayak gitu ya kita ya. Kemudian beberapa tahun kemudian pindah lagi ke Facebook ya, Facebook booming ya. Kita belajar bagaimana menjual di Facebook ya. Habis itu pindah lagi ke Twitter ya. Habis itu ke Instagram ya. Sekarang ini Instagram sangat sangat besar ya. Setelah itu ke mana nih pergerakan nih? Ke TikTok, ke YouTube ya. YouTube sekarang sudah menjadi hiburan wajib ya, saya kira di rumah-rumah ya. Saya kira TV sudah tergantikan oleh YouTube ya. Kalau kalau saya amati di lingkungan kita ya. Nah, ini akan terus bergeser. Jadi artinya kalau kita menghafalkan caranya ya akan terus mencari cara-cara baru nantinya. Nah, oleh karena itu kita mesti memahami konsepnya, bukan menghafal caranya. Karena ketika kita tahu konsepnya, maka kita akan tahu konten di Instagram itu harusnya isinya seperti apa sih ya. Konten di Facebook itu harusnya seperti apa, konten di YouTube itu, video kita di YouTube harusnya seperti apa, kita tahu ya kalau kita paham konsepnya. Jadi kita tidak asal posting ya, karena posting sebanyak apapun kalau itu asal, meskipun itu setiap hari ya, itu nggak ada gunanya juga kalau kalau ini ya, kalau nggak tahu konsepnya ya. Jadi ini kunci dari online marketing itu ada di sini yang dinamakan dengan purchase intent. Ini adalah kunci, adalah konsep dasar, adalah jantung dari online marketing ya. Ketika kita memahami ini, maka kita akan tahu strategi-strategi bagaimana kita posting, bagaimana kita menaruh video ya, menaruh gambar ya, menaruh tulisan, itu kita akan tahu kalau kita tahu yang namanya purchase intent, atau yang dinamakan bahasa Indonesianya adalah niat membeli ya, niat membeli dari konsumen. Kita mesti tahu ini ya. Nah, ketika kita tahu namanya dasarnya itu, maka akan bisa dikembangkan. Jadi kita akan bisa menjual ke pasar lokal, bisa ke nasional, bisa ke internasional juga bisa. Konsepnya sama ya. Konsepnya ada di purchase intent, tapi memang caranya nanti akan berbeda-beda tergantung juga dengan jenis bisnisnya, tergantung juga dengan produknya apa, tergantung juga dengan brandnya seperti apa, tergantung juga dengan targetnya itu ke dalam atau keluar ya, atau ke lokal ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita memahami konsep dasarnya itu sama ya. Nah, kita akan bahas ya secara singkat ya, secara singkat, tapi ini akan mengubah wawasan kita ya. Ini sangat penting sekali dan sangat vital yang namanya purchase intent atau niat membeli. Ya, kita akan bahas secara rapid ya, padat di sini, karena nanti ketika lebih detailnya kita akan perlu waktu lebih panjang lagi. Tapi secara singkatnya begini, purchase intent atau niat membeli itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi konsumen secara niat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah low intent ya. Low intent itu yang sebelah kiri ya. Low intent itu adalah konsumen-konsumen yang belum tahu tentang masalah mereka, belum tahu, belum sadar tentang apa sih problem yang mereka sedang hadapi, belum sadar apa yang mereka, bahkan yang mereka inginkan itu belum sadar ya, dan belum ingin ya, karena belum tahu, belum sadar, jadi ya belum ingin ya. Nanti ada contohnya ya supaya kita mudah ya. Kemudian medium intent itu sudah mengerti, kemudian sudah tertarik untuk membeli, tapi masih mencari-cari ya, masih mencari-cari yang mana yang akan dibeli, yang diputuskan ya. Kemudian yang high intent ya, high intent itu yang sudah memahami dan sudah siap untuk membeli, yaitu sedang mencari vendor, sedang mencari toko untuk membeli. Nah, ini dibagi menjadi 3 ini. Nah, ini perlu dipahami dan perlu ditentukan mana yang dibidik, mana yang ingin dijuali ya, mana yang ingin dibuatkan konten. Karena
kontennya berbeda-beda. Konten untuk yang low intent berbeda dengan konten untuk medium intent, berbeda konten untuk high intent. Ya kita kita ke contoh ya, kita ke contoh ya supaya lebih paham, karena ini penting sekali ya, karena ini adalah dasarnya ya. Kita ke contoh. Contoh misalnya menjual ya, kita menjual alat fitness untuk menguruskan badan. Ini contoh ya misalnya ya. Maka di dalam market, di dalam calon konsumen itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah low intent seperti tadi ya. Ini adalah market yang belum menyadari bahaya dari kegemukan. Ya tentu kita pilih adalah market yang dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah market yang berat badannya berlebih ya. Ya mohon maaf ya, ini maksud saya ini kita sedang membicarakan contoh ya, berat badannya berlebih. Untuk low intent yang paling kiri ini, low intent ini itu market atau calon konsumen kita ya yang belum menyadari tentang bahaya dari berat badan berlebih tadi ya, dari kegemukan, belum menyadari ya. Kemudian yang medium intent itu sudah sadar ya, mereka sudah sadar tentang bahaya dari kegemukan dan ingin kurus, tapi market ini sedang bingung atau ya calon konsumen ini sedang bingung menentukan menggunakan metode apa untuk menguruskan badan, yang masih membanding-bandingkan antara alat fitness, kemudian suplemen, kemudian jamu misalnya ya, atau mungkin video training misalnya, lagi membanding-bandingkan ya, calon konsumen yang ini ya, yang medium intent ini. Kemudian market yang calon konsumen yang berikutnya adalah yang high intent. Ini adalah calon konsumen yang sudah siap, sedang mencari alat fitness untuk menguruskan badan. Ya, ya ada yang seperti itu memang. Ya jadi mereka sedang mencari toko untuk dibeli, ya alat fitnessnya untuk dibeli. Nah kita tentukan dulu kita mau menjual ke yang mana nih. Kita mau jual yang low intent, yang belum tahu menau tentang bahaya kegemukan, atau ke yang medium intent, yang market yang bingung ya, calon konsumen yang bingung, atau yang high intent yang sudah siap untuk membeli. Nah ini ada plus minusnya, nanti kita bahas ya plus minusnya apa, plus minus dari ketiga calon konsumen ini ya. Nah itu penting ya, penting ini, tentukan dulu ya, tentukan kepada market yang mana kita akan membuat kontennya, kita akan menjual secara online ya, kita akan membuat videonya itu kepada market yang mana, karena berbeda target, berbeda strateginya, berbeda isinya, berbeda bahasanya, berbeda kontennya ya, berbeda videonya, berbeda gambarnya lah, istilahnya lah berbeda ya. Nah ini perbandingannya ya, perbandingannya seperti ini nanti antara low intent, medium intent, dan high intent. Ditinjau dari sisi persaingan harga atau perang harga, low intent itu tidak ada, hampir tidak ada ya. Kalau kita membuat konten untuk calon konsumen yang dalam contoh tadi ya, misalnya yang belum mengerti bahaya kegemukan ya, kita bikin konten edukasi tentang bahaya kegemukan dan lain-lain ya, kita kerjasama dengan komunitas, kemudian kita berbicara di situ misalnya ya. Nah maka akan kita arahkan ya, setelah edukasi, kemudian penawaran itu cenderung tidak akan ada namanya persaingan harga, tidak ada namanya konsumen itu membanding-bandingkan, itu sangat kecil sekali, sangat minim ya. Kalau medium intent ini ada, tapi memang lumayan ya, pertengahan ya. Tapi kalau sudah yang high intent, yang mereka sudah sedang mencari alat fitness, sudah pasti membanding-bandingkan dengan toko-toko lain, dengan vendor-vendor lain, sudah pasti ya. Kemudian ditinjau dari biaya iklan yang kedua. Biaya iklan untuk yang low intent sangat murah ya, sangat murah, karena konten yang kita iklankan adalah konten atau video ya, edukasi, pendidikan, edukasi, kemudian
ditangkap ya, dimasukkan dalam sebuah daftar begitu, kemudian nanti terus diedukasi, kemudian terakhir dikasih penawaran ya. Kalau yang medium intent biaya iklannya sedang, yang high intent biaya iklannya mahal ya, karena yang kita iklankan adalah penawaran ya. Misalnya user ini atau calon konsumen ini sedang mencari jual alat fitness ya, maka akan muncul banyak. Kalau kita iklan di situ ya, iklan kita berupa penawaran produk, bisa jadi ada harganya di situ. Nah, itu karena berupa penawaran ya, dan kata kunci yang mahal, itu tentu biaya iklannya mahal. Kemudian jumlah prospek ya, dilihat dari jumlah prospek. Untuk yang low intent ini jumlah prospeknya sangat banyak ya. Medium ini sedang, kemudian yang high intent ini terbatas kepada mereka yang sedang mencari, yang sudah paham yang mencari ya. Kemudian strategi untuk low intent menggunakan edukasi ya. Tadi seperti yang tadi sudah kita bahas, edukasi dulu. Edukasi atau pendidikan ya. Edukasi itu pendidikan. Kita didik mereka sampai mereka paham, kemudian kita beri penawaran ya. Kalau yang high intent langsung penawaran ya kan. Kemudian jenis iklannya apa? Jenis iklannya kalau low intent itu yang display ya, yang display. Kalau medium intent yang pencarian, high intent juga pencarian ya. Ini nanti akan kita bahas lebih detail di workshop ya. Nanti ada workshop, nanti teman-teman bisa gabung dengan komunitasnya, gabung dengan tim kita untuk saling diskusi juga ya. Karena ini akan panjang sebetulnya kalau dibahas. Tapi yang pasti yang paling penting adalah teman-teman mengerti dasarnya ya, dan menentukan mana yang ditarget ya, konsumen yang low intent, yang medium intent, atau yang high intent yang ditarget ya. Ya, seperti contoh di sini ini saya rasa sangat jelas ya, untuk dipahami sangat jelas. Untuk jenis bisnis yang berbeda, ini berbeda ya, tidak seperti ini ya. Nanti kita bisa bahas di kelas nanti untuk jenis bisnis yang berbeda dan contoh-contoh yang lain ya. Ya, jadi kesimpulannya ada 3 jenis strategi online marketing. Yang pertama yang low intent marketing strategi atau LIMS ya. Yang kedua medium intent marketing strategi atau MIMS, dan yang ketiga high intent marketing strategi atau HIMS. Nah, ini nanti ketika kita mengerti tentang ini, kita akan tahu bahwa untuk posting di, misalnya contoh ya, mau bikin status di WhatsApp, kontennya seperti apa ya. Nah, kita mesti tahu dulu dari teman-teman kita di WhatsApp ini sudah mengerti belum tentang sudah sadar belum tentang problem mereka misalnya. Kalau belum, kita yang kita pasang statusnya yang konten pendidikan, yang edukasi. Tapi kalau kira-kira sudah paham, yang kita pasang adalah konten penawaran ya, seperti itu ya. Itu singkatnya seperti itu, dasarnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bertemu di workshop ya, di kelas ya nanti ya. Untuk workshop bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya teman-teman, atau mungkin di bawah ada link ya untuk ke workshop ya. Nanti ada banyak ya workshop tentang ini ya, tentang LIMS, MIMS, dan HIMS. Kita akan masing-masing ini ada workshop ya. Dan kalau ditanya misalnya ya, saya sendiri menggunakan yang mana, saya lebih suka sebetulnya ya yang LIMS, yang low ya, yang karena budget untuk iklannya lebih hemat ya. Tapi sebetulnya saya pakai semuanya ya, ya. Untuk search juga ada, untuk yang MIMS juga ada, yang untuk HIMS juga ada ya. Tapi untuk bagi teman-teman yang masih baru belajar, saya sarankan untuk dipilih salah satu ya. Tapi memang kebanyakan dari teman-teman biasanya itu yang HIMS ya, karena lebih mudah untuk dilakukan ya.
Karena kalau yang low intent, yang low intent, yang atas ini itu kebanyakan ada kendala di dalam skill ya, karena ini perlu ada yang namanya mengedukasi ya, membuat seperti konten, seperti video pembelajaran ya dan lain-lain ya. Jadi skillnya akan lebih banyak untuk dipelajari untuk yang low intent ini, karena ibaratnya menawarkan sesuatu yang calon konsumen itu sendiri belum kepingin beli, itu akan memang lebih effortnya atau tenaganya lebih lumayan besar, tapi sebetulnya hasilnya itu akan sangat bagus ya. Oke, itu dari saya. Jika ada yang ditanyakan atau kan ada yang mau disampaikan, bisa menghubungi nomor ini ya teman-teman, atau bagi penonton YouTube bisa ditulis di komentar di bawah ya, silahkan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.